Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Eskul Multimedia kelas 10, masih mengenai CorelDRAW. Kali ini kita akan membahas mengenai shaping. Buat yang belum tahu apa itu shaping adalah teknik atau kegiatan membentuk suatu objek dari memotong atau menggabungkan beberapa objek. Oke, sebelum ke sana kita kali ini kita hidupkan dulu objek manajernya. Buat yang belum tahu caranya, saya hapus dulu. Caranya adalah dengan klik Windows, kemudian pilih Docker, lalu klik Object Manager. Oke, saya muncul seperti ini ya. Oke, fungsinya untuk apa? Ini fungsinya sama seperti layer di Photoshop, yaitu menunjukkan tumpukan. Nah, di sini sebagai contoh saya buat kotak. Ini ya, saya warnai warna biru. Kemudian saya buat lingkaran. Saya warnai dengan warna merah. Oke. Nah, di sini di Object Manager kalian lihat di sini warna merah di atas objek warna biru. Jadi saat saya dekatkan, otomatis warna birunya akan ketutup warna merah. Nah, kalau ini saya balik, ini saya klik, kemudian saya drag ke bawah kayak gini ya. Nah, nanti warna birunya akan di atas warna merah. Oke, sekarang kita masuk ke shaping. Shaping itu kan menggabungkan atau memotong dari beberapa objek yang menjadi satu objek baru. Oke, di sini saya punya lingkaran sama kotak, ini saya dekatkan gini ya. Kemudian saat saya seleksi keduanya, nah menu shaping ini akan muncul. Nah, ini menunya ya. Ada 8 menu di sini. Nah, sekarang kita coba bahas satu persatu. Nah, sebelum itu saya mau bagi dulu menu ini ke dalam dua bagian, yaitu menu untuk menggabungkan dan menu untuk memotong objek. Oke, jadi yang menggabungkan dulu. Dari menggabungkan ada dua ya, yaitu ini 1 dan 2. Hanya ada 2 menu, 3 menu ya, maaf, 3 menu, 1, 2, 3, ada 3 menu untuk menggabungkan. Jadi kita coba yang pertama dulu, combine ini saat kalian klik, nah kedua objek akan jadi satu objek, tunggal satu objek ya. Kalian bisa lihat di Object Manager, cuma tinggal curve aja, yang sebelumnya ada 2, jadi curve aja. Nah, kemudian di sini objek yang berpotongan yang di tengah ini ya bakal menghilang. Nah, ini bakal jadi transparan, kalian bisa cek. Nah, ini ya, kelihatan workspace-nya kelihatan ya. Jadi ini bolong tengahnya. Itu fungsi yang pertama, fungsi menu combine, untuk menggabungkan tapi tengahnya bolong, perpotongannya akan bolong. Kemudian yang kedua, ini ada menu well ini menggabungkan. Nah, jadi satu kayak gini. Nah, ini enggak kayak yang tadi yang tengahnya hilang ya. Yang ini dia menggabungkan utuh, secara utuh ya, termasuk warna dan outline-nya. Kemudian yang ketiga ya, saya blok. Yang ketiga adalah create boundary. Saya klik. Nah, nggak ada apa-apa, ada sesuatu di sini. Nah, dia bakal membuat satu objek baru ya, objek curve ini di atas. Saat kalian geser, nah objeknya adalah outline dari dua objek ini ya. Jadi dia ngerekam ini outline-nya ini aja. Nah, ini belum diwarnai, jadi kalian bisa mewarnai gitu. Jadi bedanya dengan yang oke, kita coba perbandingan ya. Jadi yang pertama tadi dia bolong tengah, yang kedua yang well dia bersatu sama warnanya juga ikut. Nah, yang ini
Get boundary dia hanya mengambil outline-nya saja ya. Oke, garis tepinya aja yang diambil. Nah, ini sebagai contoh objek vektor yang cukup rumit ya. Ini banyak objeknya. Nah, di sini saat saya gunakan ini combine, nah, dia bakal jadi seperti ini. Enggak hilang ya. Oke, saya balikan. Saya gunakan well, nah dia juga hilang. Tapi saat saya gunakan get boundary, nah dia bisa. Jadi ini fungsinya emang beda-beda ya. Kalau untuk yang simpel-simpel kan bisa gunakan ini, tergantung kebutuhan. Nah, kalau yang rumit, ini kolektornya bakal error nanti ya, kayak tadi. Jadi nggak bisa nentuin mana yang dipotong, mana yang digabung gitu. Nah, kalau get boundary karena dia cuma ngambil tepiannya aja, jadi dia tetap bisa buat objek yang rumit kayak gini. Nah, ini nanti bisa dipakai buat jadi bayangan. Ini misal gini misalnya. Oke, gitu ya. Oke, itu tadi tiganya. Sekarang yang perpotongan ya. Perpotongannya ada banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tool perpotongan. Di sini yang pertama kita coba yaitu trim. Trim ini memotong objek ya. Kita coba dulu aja. Nah, dia kepotong objeknya kayak gini ya, motongnya. Objek pertama motong objek kedua gini. Oke, saya coba ya. Gitu ya. Oke, sekarang yang kedua yaitu intersect. Nah, intersect ini mengambil potongan. Ini dia mengambil yang objek yang berpotongan dua objek ya. Gitu. Ya, ini gampang ya. Kemudian yang ketiga yaitu simplify. Oke, coba lihat. Nah, dia sama-sama trim ya. Bedanya apa? Bedanya kalau simplify dia ngambil objek yang atas ini ya, memotong objek yang bawah. Gitu. Misalnya ini tak taruh atas. Kita klik ini, kita potong pakai simplify. Nah, yang kepotong yang bawah, oke ya. Gitu ya. Nah, kalau yang satunya, yang ini, trim, saya potong. Nah, sekilas sama nih ya. Dia ngambil potongan yang bawah. Padahal sebenarnya dia itu mengambil objek yang kedua yang dipotong. Jadi saat saya klik yang ini, kemudian saya pilih yang ini kalian tinggal mencet shift kalau mau menyeleksi beberapa objek. Jadi yang kedua nanti yang bakal kepotong ini ya, nanti yang lingkarannya bakal kepotong. Saya klik trim. Nah, gitu. Jadi dia memotong objek yang kedua yang terseleksi terakhir. Jadi misalnya saya menyeleksi lingkaran dulu, saya klik, kemudian saya pilih kotaknya yang terakhir. Oke, saya coba trim. Nah, kotaknya yang terpotong gitu ya. Jadi kalau trim itu motong objek kedua, kalau objek terakhir. Kalau yang simplify itu motong objek yang bawah gitu. Oke, selanjutnya ini front minus back. Dia memotong objek yang berada di depan lalu menghilangkan objek yang di belakang gitu. Saya coba ya. Jadi yang objek depan bakal dipotong sama warna yang kotak ini, kemudian yang kotak bakal hapus, menghilang gitu. Nah, kayak gitu. Kebalikannya buat ini
back minus front, jadi yang belakang dipotong objek yang depan, kemudian objek yang depan akan menghilang. Nah gitu. Oke ya, kalian gampang kayak gitu doang. Oke, kalau saya sendiri ini yang saya pakai cuma paling weld, terus simplify sama cat fundary. Yang lain tuh jarang kepake. Silahkan sesuaikan sama kebutuhan kalian. Ya gitu doang. Nah selanjutnya kita akan mempraktekkan ya teknik shaping ini fungsinya untuk apa. Jadi di sini saya akan mencari logo Kementerian Kesehatan. Nah ini ya, kita save. Oke, kita masukkan ke sini. Nah kayak gini, kita kecilkan dulu. Oke, jadi kita akan membuat logo ini menggunakan teknik shaping tadi ya. Pertama kita coba lihat dulu objek yang paling mudah. Oke, ini objeknya adalah tabung gitu ya. Saya buat pakai kotak. Ini saya besar dulu. Nah ini pojoknya kita klik kayak pojok sini ya. Nah gini ya. Oke, kemudian kita gunakan shape tool. Nah ini kita ini kan kita pastikan cuma seleksi satu, kita buat round corner. Nah oke, jadi ya sudah selesai satunya. Kemudian kita warnai dengan warna ini. Oke, kita geser. Kemudian kita buat yang kedua ini ya, sama pakai kotak lagi, kita buat ini. Kita paskan. Oke, begini. Ini kita paskan ini. Kena ke sini dikit. Nah ya, oke ya. Atasnya sudah pas, sudah. Bawahnya sudah pas, oke. Sama kayak tadi kita buat ini. Kita buat cornernya enggak lancip, tumbul ya. Kita buat tumbul. Nah, jadi seperti ini, oke. Nah, coba lihat di sini ada ini ya, potongan kayak gini ya. Nah, ini pakai apa? Kita bisa pakai segitiga. Cara buat segitiga kita cek di polygon tool. Nah, ini ada polygon tool. Ini kita atur jadi 3. Ini kayak gini nih, 3 segitiga. Nah, ini kalau kalian atur 4 dia jadi kotak. Ya, bentuk diamond. Kemudian 5 segi 5 gitu ya. 6 segi 6. Oke, ini 3 aja. Oke, gini ya. Kemudian ini kita putar pakai ini 90 derajat. Nah, gini. Kita paskan di sini. Ini biar kan ini kayak saya tarik ke bawah ya. Nah, biar nariknya ke atas dan ke bawah sekalian, kalian bisa klik shift. Nah, pakai shift dia ke atas bawah. Nih, nah ini agak kepanjangan, kita coba pendekkan. Oke, ini masih kurang dikit ya, kita tambah dikit. Oke, sudah sip gini. Kemudian sama kayak tadi ya caranya. Kalau mau mengambil objek ini, kita potong ini. Gimana tadi kita apa ini, kita seleksi dulu ya dua-duanya. Kemudian kalau saya pakai ini simplify ya, biar lebih mudah, karena tinggal memastikan kalau objek yang kedua itu ada di atasnya ya kan, polygon ada di atasnya, tinggal kita klik set. Nah ini kita hapus, jadi satu objek. Nah oke ya, ini kita warnai sama
Oke, ini kita geser dulu. Oke, selanjutnya kita buat ini. Nah, ini apa ini? Ini love ya. Coba kita pakai love. Ini love-nya ada di basic shape. Nah, ini ada di sini ya. Nih, saya buat set. Kita putar 90 derajat. Oh, putarannya kebalik ya. Nah, ini buat kalau muter 90 derajat ini ya, ini muternya searah jarum jam. Jadi kalau kalian mau balik ke sana, kalian tinggal kasih min, dia nanti muternya kebalik gini ya. Oke. Nah, ini kita paskan coba. Oke, ternyata nggak pas ya, nggak bisa. Ini bukan buatnya nggak pakai love. Kita hapus love-nya. Nah, saat kita perhatikan baik-baik, sebenarnya ini adalah objek yang sama dengan ini. Nah, ya enggak, sama-sama ini, tinggal diputar aja, ya kan. Nah, maka dari itu kita akan buat objek yang sama. Nih, kita buat objek kayak tadi. Set, ini ya. Ini kita putar di sini. Oke, ini muternya 45 derajat. Nah, jadi ini bisa nih. Nah, ini kelebihannya, kita kecilkan dulu. Kita pastikan sama. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita buat satunya. Ya, ini kita duplikat, caranya kayak kemarin. Ctrl D, Ctrl V. Jadi 2. Kemudian ini kita putar. Ini kan kebalik ya. Kalau saya nolkan dulu, nah kayak gini kan. 45 dia muter ke sana. Kita buat muter ke sini. Kasih min 45. Gitu. Oke. Oke. Nah, kayak gini. Setelah jadi seperti ini kita hapus dulu ya, yang bawah ini kan nggak kepake ini. Kita bisa pakai kotak ini, terus kita buat 45 derajat. Nah, ini kita potong yang bawah dulu. Nah, gini ya, kita shift yang ini, kemudian kita potong pakai simplify. Nah, hilang. Kemudian yang atas gantian ini ya, terus kita seleksi yang ini, kita simplify lagi. Nah, udah jadi. Sekarang kita gabungkan dua objek ini pakai well. Nah, oke ya. Sekarang kan di sini kita ada ada gap ya, ada putih-putih ini, jadi kita harus hilangkan. Caranya kita buat kotak ini, tinggal kita buat seperti ini. Nah, oke. Kemudian kita seleksi lagi kotak sama love-nya. Sekarang kita simplify. Nah, jadi hilang gitu ya. Oke. Kemudian buat kotak lagi, buat yang atas sini ya, gini aja, kita tarik gini, terus kita klik objek love-nya, kemudian kita simplify lagi. Nah, oke, sudah jadi. Ini sudah jadi satu objek ya, tinggal kita warnai. Nah, gitu. Oke, sekarang ini kita kembalikan. Gini
ini di sini. Oke, kita hilangkan dulu outline-nya. Ini ya, garis tepinya kita hilangkan, kita blok. Kemudian di sini atau di atas sini ya, ini kita nonkan. Nah, jadi hilang. Ini kita geser. Set. Oke. Jadi satu ya. Kemudian kita ketikkan ini namanya. Oke. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian kita ganti fontnya ini adalah font Rootshrift ya. Oke, fontnya ada di Classroom nanti ya, silahkan di download. Gini, tinggal kita besar. Oke, ini ada yang kurang pas ya, yang ke bawah ini kurang ke atas, jaraknya terlalu jauh. Kalian bisa gunakan shape tool lagi, klik shape tool, kemudian kalian klik objeknya ini, gambar ini ya, tinggal kalian klik geser ke atas. Nah, kita paskan gitu. Oke, jadi begini ya. Oke, jadi logonya sudah selesai. Terkadang kenapa kita perlu membuat logo dari Corel ya. Nah, saat kita dapat logo kayak gini ya, nanti kan pecah nih, kita lihat. Nah, kalau diperbesar dia nanti kelihatan pecahnya, kayak buatlah baliho dan sebagainya. Nah, terkadang kita perlu untuk menjadikannya Corel, menjadikannya vektor, jadi dia nggak akan pecah kalau diperbesar kayak gitu ya. Oke ya. Oke, kita save. Logo Kemenkes. Oke, gitu. Oh ya, ini buat yang tadi klarifikasi ya. Jadi saya punya ini tombol panah. Oke, di sini tombol panah ini ya, menunjuk ke sana. Ini di 0. Nah, saat saya buat 45, 90 saja biar gampang ya, 90. Nah, dia menunjukkan ke atas, berarti muternya berlawanan arah jarum jam. Tapi saat saya buat 0 lagi dulu, saya buat min 90, nah dia ke bawah, artinya dia searah jarum jam. Jadi kalau di min dia nanti searah jarum jam, kalau nggak di min dia berlawanan arah jarum jam, gitu ya muternya ini ya. Ini ada logonya padahal. Oke, gitu. Lalu untuk install font, ini saya contohkan cara install font. Oke, tadi ada font namanya Fak Rootshrift, nanti tak kasih ini ya fontnya. Tinggal kalian klik 2 kali, kemudian kalian klik install ini ya. Nah, gitu, otomatis nanti font kalian sudah ada di Corel Draw. Tinggal dicari di sini, Fak gitu, F-A-G, itu ya. Oke, itu dulu untuk hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.